melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Teratai api itu hanya seukuran telapak tangan dan tergantung di telapak tangan Xiaoyan. Inti dari teratai itu terdiri dari 4 warna. Sekilas teratai itu tampak sangat indah. Namun di balik permukaan yang indah ini, tersembunyi kekuatan yang mengerikan seperti kehancuran. Ekspresi Xiaoyan menjadi pucat saat ini. Api surgawi yang digabung dari 4 jenis api surgawi tidak semudah yang dia kira. Meskipun dia memiliki pengalaman menggabungkan teratai api pemusnahan di masa lalu, api pengubah kehidupan bukanlah api surgawi yang sebenarnya. Tentu saja lebih sedikit kesulitan saat menggabungkannya. Namun kali ini, dia telah menggunakan 4 jenis api surgawi asli. Kesulitan penggabungan segera terungkap. Kalau bukan karena kekuatan Xiaoyan sudah bisa dikatakan melambung tinggi dan jiwanya sudah masuk ke apa yang disebut keadaan jiwa, kemungkinan besar dia tidak akan bisa benar-benar berhasil menggabungkan teratai api pemusnahan sekalipun dia memiliki 4 jenis api surgawi. Terlebih lagi, teratai api saat ini belum sepenuhnya berhasil. Energi penghancur di dalamnya terlalu mengerikan. Bahkan Xiaoyan hanya bisa dengan hati-hati menengahinya hingga mencapai keseimbangan. Baru setelah itu dia berani menggunakannya untuk menghadapi musuh. Keringat dingin terus-menerus muncul di dahi Xiaoyan. Setelah itu, keringat dingin mengalir di wajahnya seperti air mengalir. Matanya menatap tajam ke arah teratai api yang perlahan berputar di telapak tangannya. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat terus mengalir ke dalamnya. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Hantu tua Zaixing di langit yang agak jauh juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena pemandangan ini. Kekuatan penghancur yang menyebar dari dalam teratai api bahkan menyebabkan kegelisahan melonjak di dalam hatinya. Bagaimana mungkin bocah ini bisa menunjukkan serangan yang menakutkan dengan kekuatan Dousong bintang 9 miliknya? Ucap hantu tua Zaixing, sudut matanya berkedut. Seketika hasrat membunuh membuncah di matanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan niat membunuh yang berkelebat di dalam hatinya, ekspresi hantu tua Zaixing langsung menjadi ganas. Tubuhnya bergerak dan dia berubah menjadi bayangan sambil bergegas menuju lokasi di mana Xiaoyan berada. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiaoyan belum sepenuhnya selesai. Jika dia menghentikannya saat ini, dia pasti akan menyebabkan Xiaoyan menderita serangan balasan. Pada saat itu, dia tidak hanya akan mampu menghancurkan serangan yang mengerikan ini, tetapi dia juga akan mampu menghabisi Xiaoyan saat melakukannya. Itu benar-benar membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sosok hantu tua Zaixing baru saja bergerak ketika ditemukan oleh Xian. Dia buru-buru berteriak, "Orang besar, cepat hentikan dia!" Xiongzhen di sampingnya tertawa getir setelah mendengar ini. Yang bisa dilakukannya hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menghentak ke udara kosong dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Dia mengejar hantu tua Zaixing setelah berakselerasi beberapa kali. Sambil berteriak marah, dia mengangkat tinjunya yang terbuat dari logam dan menghantam keras ke arah punggung hantu tua itu. Tubuh Xiongzhen yang sebenarnya adalah beruang naga kuno. Kekuatan tubuh fisiknya sangat menakutkan. Saat pukulan ini dilayangkan, bahkan ruang itu sendiri sedikit tertekuk. Udara tak kasat mata membentuk lengkungan cekung melingkar di permukaan tinjunya. Suara angin kencang yang memekakan telinga terus bergema di tempat itu. Kilatan tajam juga melintas di mata hantu tua Zaixing saat dia merasakan pukulan ganas Xiaozhen di belakangnya. Dia melirik Xiaoyan yang tidak jauh darinya. Setelah itu dia mengatupkan giginya. Tubuhnya terpelintir dengan cara yang aneh. Tetapi dia sebenarnya tidak berbalik untuk bertarung. Xiongzhen juga tercengang ketika hantu tua Zaixing tidak menoleh. Namun dia tidak peduli dengan hal ini. "Karena kamu tidak menoleh, kamu hanya akan menerima pukulanku," teriak Xiongzhen. Bang! Pukulan yang dipadukan dengan kekuatan dahsyat itu akhirnya merobek udara dan mendarat dengan keras di bahu hantu tua Zaixing. Suara benturan daging yang rendah dan dalam tiba-tiba terdengar. Ketika tinju Xiongzhen mendarat di bahu hantu tua Zaixing, kabut hitam pekat segera muncul. Kabut hitam itu seperti kapas dan mengurangi kekuatan pukulan secara signifikan. Namun masih ada beberapa kekuatan yang menembusnya dan menghantam bahu Zaixing dengan keras. Serangan hebat ini langsung menyebabkan wajah hantu tua Zaixing menjadi pucat. Suara tulang retak pelan juga terdengar. Jelas pukulan Xiongzhen ini langsung mematahkan beberapa tulangnya. Senyum ganas muncul di mata hantu tua Zaixing meskipun telah menerima pukulan keras dari Xiongzhen. Dengan meminjam kekuatan dorong dari angin tinjunya, kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia telah muncul di atas kepala Xiaoyan. Tawa ganas dan dalam keluar dari tenggorokannya. "Kamu bodoh!" Wajah Xian yang tadinya pucat
kini tidak lagi berlumuran darah saat melihat kejadian ini. Dia menghentakkan kakinya dan menegur Xiongzhan dengan marah. Xiongzhan memasang wajah yang dipenuhi senyum pahit saat melihat Xiao hantu tua Zeixing berusaha sekuat tenaga menahan pukulan hanya agar bisa membunuh Xiaoyan. Seketika Xiongzhan menggertakkan giginya dan menyerang ke depan dengan cara tertahan. Ia ingin mengirim si hantu tua Zeixing terbang di saat-saat terakhir ini. Namun sudah jelas baginya untuk bergerak sekarang. Saat hantu tua Zeixing muncul di atas dahi Xiaoyan, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah tiba-tiba. Kabut hitam melonjak ke segala arah. Dalam sekejap, kabut itu telah membentuk cakar hantu hitam gelap berukuran 5 kaki di depannya. Cakar hantu itu berwarna gelap dan pekat. Cakar itu menyeramkan. Tampak seperti tangan dewa kematian yang memanjat keluar dari neraka. Sekilas, cakar itu membuat seluruh tubuh terasa dingin. 9 tangan hantu penjara, ucap hantu tua Zeixing. Ekspresi hantu tua Zeixing menjadi semakin ganas setelah cakar hantu hitam pekat terbentuk. Cakar itu menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Serangan hantu tua Zeixing ini pada dasarnya telah menggunakan semua doki di dalam tubuhnya. Cakar hantu itu mungkin tidak besar, tetapi ruang hancur dimanapun ia lewat memperlihatkan lubang hitam gelap dalam prosesnya. Kecepatan cakar hantu itu sangat cepat. Dalam sekejap, cakar itu telah menembus udara kosong dan muncul di depan Xiaoyan. Angin kencang yang tertahan di cakar hantu itu menyebabkan Xiaoyan merasakan semacam aura yang sangat berbahaya. Pada saat yang sangat kritis seperti ini, tidak ada lagi orang yang dapat menyelamatkan Xiaoyan tepat waktu. Xiaoyan juga tampaknya menyadari situasi saat ini yang sedang dialaminya. Dia menatap wajah buas dari hantu tua Zeixing dan ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Jika kau ingin membunuhku, kau juga harus menemaniku sampai mati, ucap hantu tua Zeixing. Ketika ekspresi gila muncul di wajahnya, Xiaoyan berhenti memikirkan energi di dalam teratai api pemusnahan yang belum stabil. Tangannya bergetar dan teratai api itu meninggalkannya. Teratai api itu berubah menjadi cahaya api yang melesat ke arah hantu tua Zeixing yang berada di dekatnya. Bang! Suara keras yang menggetarkan bumi tiba-tiba bergema di tempat itu ketika teratai api meninggalkan tangan Xiaoyan. Pada saat ini kekuatan seperti kehancuran menyapu seperti badai di langit. Seluruh pegunungan bergetar seperti gempa bumi pada saat ini. Banyak garis retakan besar menyebar ke segala arah dengan lembah di tengahnya. Aula besar itu juga mulai bergoyang tak stabil di bawah getaran ini. Banyak ahli dari aula jiwa sangat terkejut sehingga mereka menutupi kepala mereka dan melarikan diri seperti tikus. Kekuatan gelap dan padat yang agung itu tiba-tiba meletus seperti gunung berapi. Bang! Kurang ajar! Ekspresi Xiaoyan langsung memucat setelah menerima serangan mematikan ini. Kabut darah menyembur keluar dari mulutnya. Bahkan terdengar suara tulang patah yang jelas dari dadanya. Tubuhnya juga terguncang oleh kekuatan mengerikan itu hingga terlempar seperti bola meriam. Sudut mulut Xiaoyan menunjukkan lengkungan yang rapat saat tubuhnya terlempar. Ini karena dia melihat wajah hantu tua Zeixing yang saat ini dipenuhi dengan kengerian. Teratai api pemusnahan telah meledak. Badai api yang sebesarnya 1000 kaki itu langsung meletus. Badai api itu merajalela saat teriak kehancuran menyebar seperti gelombang. Aula hitam besar yang tak tertandingi di dalam lembah itu akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari aula jiwa mengeluarkan suara hembusan saat terkena riak kehancuran dan berubah menjadi gugusan abu hitam gelap. Kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Tianxun di dalam aula jiwa kesulitan untuk mencapainya. Tubuh Xiaoyan yang terpental ke belakang terbanting keras ke dinding gunung. Batu-batu besar menggelinding dan menguburnya di dalam. Tak lama kemudian, sosok yang cantik bergegas mendekat. Ia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar itu. Setelah itu, ia meraih Xiaoyan dari dalam dan dengan cepat terbang ke langit, menghindari riak dahsyat yang menyebar. Bagaimana dia? Xiongzhan muncul di samping Xian dengan cepat. Dia bertanya dengan tergesa-gesa sambil melihat Xiaoyan yang berlumuran darah segar. Dada Xiaoyan bahkan sudah cekung ke dalam. Wajah Xian begitu gelap dan serius sehingga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan menderita luka serius seperti itu. Serangan kekuatan penuh oleh Dao Sun bintang 5 adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh siapapun yang hadir. Apalagi Xiaoyan. Suara angin kencang bergema di langit. Feng Xunsei, dokter peri kecil dan yang lainnya bergegas datang. Ekspresi mereka berubah ketika melihat Xiaoyan berlumuran darah segar. Tepat saat dokter peri kecil dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Xiaoyan, fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba terpancar dari dalam badai api yang sangat besar. Seketika dua aura yang luas dan perkasa yang bahkan lebih kuat dari hantu tua Zeixing perlahan muncul. Hati kelompok Feng Xunsei langsung hancur saat merasakan dua aura yang besar dan dahsyat ini.
Aura ini adalah aura seseorang dari aula jiwa. Badai api itu menyapu seluruh tempat, sementara kedua aura agung itu dengan cepat menjadi jelas. Sesaat kemudian, badai api itu tiba-tiba berhenti. Setelah itu kekuatan yang besar dan dahsyat melonjak keluar dari dalam badai. Mugu tua menghela nafas lega dalam hatinya ketika dia melihat badai api yang berangsur-angsur menghilang. Jika badai api itu dibiarkan terus merajalela, kemungkinan besar orang-orang lain dari aula jiwa akan benar-benar terkubur di bawahnya. Setelah badai api perlahan menghilang, dua sosok tua juga perlahan muncul di hadapan semua orang. Aura agung itu tiba-tiba membumbung ke puncak pada saat ini. Tekanan yang sangat besar turun dari langit, menyebabkan hati semua orang yang hadir merasa tegang. Selama bertahun-tahun, seseorang yang berani menghancurkan aula jiwaku. Xiaoyan, kamu adalah yang pertama. Suara sesepuh yang dingin dan asing terdengar perlahan di langit saat kedua sosok ini muncul. Ekspresi Feng Xunse dan yang lainnya sedikit berubah setelah mendengar suara dingin yang bergema di langit. Seketika mata mereka terfokus pada tempat badai api menghilang. Di sana, tiga sosok muncul dalam pandangan mereka. Dua dari tiga orang yang muncul adalah lelaki tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Warna yang bening memudahkan orang lain mengenali mereka. Pada saat ini ekspresi kedua orang ini ditutupi oleh ekspresi yang meragukan. Sebuah aula cabang hancur. Jika seseorang menyelidiki masalah ini, kemungkinan besar semua anggota aula jiwa yang hadir tidak akan dapat lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang tertuju pada kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik daripada Xiaoyan. Dia juga berlumuran darah segar. Melihat sikap menyedihkan dari hantu tua Zaixing, terlepas dari apakah itu Feng Xunse atau Mugu tua, mereka semua benar-benar tercengang. Seketika hatinya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya banyak mata yang terkejut beralih ke Xiaoyan yang berada dalam pelukan Xian. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan Dousung bintang 9-nya untuk mengubah seorang ahli di puncak Dousun bintang 5 menjadi sikap yang menyedihkan. Ucap Mugu tua. Pada saat ini hantu tua Zaixing terbatuk-batuk dengan keras. Darah segar terus-menerus keluar dari mulutnya. Bahkan beberapa bagian organ dalam terlihat di dalam darah segar itu. Jelas hantu tua Zaixing tidak hanya kehilangan lengannya kali ini, tetapi luka dalamnya juga sangat serius. Wajar saja jika dia meninggal. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam berduka atas pria tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari luka serius seperti itu, kemungkinan beberapa gejala sisa akan tetap ada. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping, ucap Zaixing. Busa darah terus mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun matanya masih menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kebencian yang dirasakannya terhadap Xiaoyan saat ini sangat besar. Dengan kekuatan Dousun bintang 5-nya yang sudah mencapai puncak, ia malah harus menderita kekalahan yang sangat mengerikan di tangan bocah Dousung bintang 9. Bagaimana ia bisa meredakan amarah dalam hatinya? Dua lelaki tua berjubah hitam dan putih di sampingnya menatap hantu tua Zaixing dengan cara seperti hantu. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua, tetapi kekuatannya tidak jauh berbeda. Tidak disangka bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan nasib seperti itu hari ini. Dasar hantu tua, kau benar-benar akan bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Jika kau menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah kau menemukan mereka, bagaimana kau bisa berakhir dalam nasib seperti itu? Saat ini aula cabang telah dihancurkan. Jika kepala aula melakukan hal itu, kau akan menderita karenanya. Nada suara lelaki tua berjubah hitam itu mengandung sedikit amarah. Lupakan saja. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahunya sekarang. Tidakkah kau tahu seperti apa karakter hantu tua ini? Menangkap Xiaoyan dianggap sebagai perbuatan yang sangat berjasa. Sebelumnya, dia mengira kemenangan sudah pasti dan tentu saja tidak akan memanggil kita berdua untuk membagi pujian. Hehehe. Kupikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai seperti itu, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Ucap tetua berjubah putih itu tertawa dingin. Beberapa amarah juga melonjak di mata hantu tua Zaixing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sekecil apapun. Rasa sakit hebat yang terus-menerus terpancar dari dalam tubuhnya dengan jelas memberitahunya bahwa cedera yang dideritanya kali ini telah mencapai tingkat yang fatal. Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan besar dia bahkan tidak dapat mempertahankan hidupnya. Salam untuk Tianzun hitam putih. Si tua Mugu dan yang lainnya pun pada saat ini bergegas terbang dan dengan hormat memberi salam kepada kedua lelaki tua tersebut.
Kalian semua juga memiliki tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. Tiansun Putih melirik mereka berdua dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Mogu Tua dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun mereka tidak berani mengatakan apapun lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk menebus kesalahan kalian adalah dengan menangkap Xiaoyan. Kalian semua harus menyadari hal ini, kata Tiansun Hitam dengan dingin. Mogu Tua dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dilihat dari kondisi Xiaoyan, dia jelas telah bertarung dengan hantu tua Zeizing hingga mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak bisa lagi menggunakan serangan teratai api yang mengerikan itu. Tiansun Putih menepuk-nepuk hantu tua Zeizing dengan lembut. Sebuah kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota aula jiwa yang berhasil mempertahankan kehidupan kecil mereka di sana. Saat ini mereka hanya bisa meminta mereka untuk menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan menunda lagi. Ayo serang bersama-sama. Tiansun Hitam berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan mereka memiliki keunggulan mutlak. Dia tentu tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini yang terpenting adalah menangkap Xiaoyan terlebih dahulu. Jika tidak, begitu kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan berakhir menderita. Itu sebenarnya Tiansun Hitam dan Putih. Tanpa diduga, bahkan kedua iblis tua ini pun bergegas datang. Ucap Feng Xunze sambil menatap lelaki tua berkulit putih dan hitam di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia berbicara pelan. Hari ini, sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zeizing. Ditambah dengan beberapa Daosun yang tersisa. Barisan ini melampaui kita. Tijian Sunse berbicara dengan suara acuh tak acuh. Meskipun situasinya saat ini berbahaya, tetap saja tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya kita mungkin harus mengerahkan seluruh kemampuan kita kali ini. Xian, bawa Xiaoyan dan pergilah. Dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas sudah mustahil bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara dokter peri kecil baru saja terdengar ketika lengannya tiba-tiba dicengkram. Dia menoleh hanya untuk melihat bahwa orang yang mencengkeramnya adalah Xiaoyan. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan Xiaoyan. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiaoyan yang biasanya tertawa tampak begitu menyedihkan. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Douzun bintang 5. Jangan tinggalkan kata-kata terakhir. Bukan tidak mungkin untuk melarikan diri. Xian menggertakkan giginya. Dia tampak telah membuat beberapa keputusan saat berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku. Jangan ragu. Jika tidak, bahkan aku tidak akan punya solusi apapun. Xian tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah emas gelap tiba-tiba keluar. Akhirnya darah itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Xian menjadi pucat pasi saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai bergoyang tak stabil. Xian dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Seketika jari halusnya yang telah menyentuh darah emas gelap tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Xian berubah sekali lagi saat garis retakan spasial ini muncul. Garis retakan itu perlahan terbuka seperti pintu ruangan yang tertutup rapat. Setelah munculnya pintu spasial ini, keringat dingin yang pekat muncul di dahi Xian yang bening. Kamu ingin pergi? Aktivitas di area ini langsung diketahui oleh Tiansun Hitam Putih. Ekspresi mereka berubah saat mereka berteriak dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam yang kuat menembus ruang sebelum menyerbu ke arah kelompok Xiaoyan. Feng Xunze dan yang lainnya sedikit berubah ekspresinya ketika mereka melihat pilar kabut hitam itu melesat dengan cepat. Dia hendak bertindak ketika Xian berbicara dengan suara berat. Tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang bertarung tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti setelah mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia mengatupkan giginya dan baru saja akan bergegas keluar ketika dia didorong mundur oleh telapak tangan. Tijian Sunse segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, "Kalian semua harus pergi. Yao Chen, kamu telah melakukan kebaikan besar kepadaku saat itu. Hari ini aku akan mengembalikannya kepadamu." Tijian Sunse berkata samar. Sebelum Feng Xunze bisa mengatakan apapun, tubuhnya bergerak dan melesat keluar dengan dahsyat. Doki di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun kekuatan yang menakutkan itu mengguncangnya hingga dia langsung memuntahkan seteguk darah. Dengan kekuatan Douzun 2 bintangnya, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Tiansun Hitam Putih?
Hahaha, aku telah membalas dendamku. Yang kuinginkan hanyalah kematian. Bisa mati di tangan aula jiwa Tianxun sungguh berharga. Tian Sunse mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Seketika semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Daoki di dalam tubuh Tian Sunse tiba-tiba mengalir liar dan ganas saat ini. Hati-hati, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah para Tianxun hitam putih berubah sedikit saat melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk gila di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat mencari kematian. Sementara Tian Sunse menghalangi para Dousun dari aula jiwa, pintu spasial akhirnya terbuka perlahan. Seketika cahaya perak yang pekat keluar dari dalam dan menyelimuti kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Xian juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia telah terlalu memaksakan diri dengan mencoba membuka pintu spasial dan bergerak melalui kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial bergetar dengan intensitas yang lebih besar, dan keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hati Xian. Pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai mengeras secara aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini cahayanya benar-benar luar biasa kuatnya. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Xian terkejut saat melihat perubahan seperti ini. Seketika dia tampak mengerti sesuatu. Rasa terima kasih terpancar di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Tak lama kemudian, kekuatan hisab yang menakutkan melonjak darinya dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke dalam pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial itu bergetar dan menghilang. Desahan tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retakan spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tian Sunse yang hendak menghancurkan dirinya sendiri dan menelannya ke dalam. Perubahan yang tiba-tiba dan tak terduga ini secara langsung membuat Tianxun hitam putih tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka langsung berubah menjadi pucat. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.